Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladiantri Arfiani dalam program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama pemirsa, Kementerian Kesehatan lakukan sejumlah persiapan dan antisipasi untuk menghadapi potensi ancaman kesehatan masyarakat di puncak liburan Natal dan Tahun Baru. Lebih dari 15.000 pos kesehatan disiapkan untuk mengantisipasi permasalahan kesehatan yang timbul akibat masifnya pergerakan masyarakat. Kementerian Kesehatan siapkan lebih dari 15.000 fasilitas kesehatan untuk menghadapi hari libur Natal dan Tahun Baru. Dengan masifnya pergerakan masyarakat, Kemenkes memperkirakan bahwa ada ancaman risiko permasalahan yang akan timbul. Mulai dari kecelakaan lalu lintas akibat mobilitas tinggi, penurunan performa kesehatan akibat kelelahan, hingga ancaman virus COVID-19. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenkes menggerakkan pusat dan daerah untuk menyiapkan pos pelayanan kesehatan di pintu keluar tol, jalur tol operasional, non-tol atau tempat wisata, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Ketersediaan dan kesiagaan ambulans, persiapan puskesmas, rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan, serta melakukan promosi kesehatan dan penyebaran informasi secara masif terkait gerakan 3M. Pemantauan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan jelang libur Nataru tersebut telah dimulai sejak tanggal 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 mendatang. Sebanyak 15.746 fasilitas pelayanan kesehatan dioptimalkan pada 6 jalur yang telah disepakati sebagai upaya penguatan kesehatan. Dan untuk itu, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan 10.147 puskesmas. Kita siapkan di seluruh Indonesia. Kemudian 3.137 rumah sakit. Itu kita standby-kan, ya, termasuk rumah sakit swasta. Ditambah lagi 2.897 pos-pos kesehatan. Ada pos 2.897 pos-pos kesehatan, ditambah 352 PSC 119 plus 51 KKP. Kementerian Kesehatan juga turut mengimbau masyarakat, khususnya yang akan melakukan perjalanan mudik saat Nataru, untuk terus menjaga protokol kesehatan seperti apabila kurang sehat atau flu sebaiknya menggunakan masker. Apabila setelah melakukan perjalanan merasa kurang sehat atau sakit, sebaiknya segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Informasi lainnya pemirsa, perusahaan listrik negara atau PLN memastikan pasokan listrik seluruh wilayah Indonesia aman dan terjaga selama perayaan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan kondisi kelistrikan aman dan meminta seluruh jajarannya PLN bersiaga penuh selama masa Nataru. Sebagai upaya pengamanan dan menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT PLN Persero menggelar apel kesiapan siaga Natal dan Tahun Baru serentak di seluruh wilayah Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo di Jakarta. Darmawan Prasojo dalam sambutannya mengatakan pasokan listrik aman selama perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana menurutnya persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan sebelum akhir tahun, mulai dari kesiapan pembangkit, seluruh transmisi, serta jalur distribusi listrik nasional. PLN memprediksi kebutuhan listrik saat Natal dan Tahun Baru mencapai 43 gigawatt, sementara untuk daya pasokan yang dimiliki sebesar 53 gigawatt. Selain itu, PLN juga telah menyiapkan 1.800 genset, 750 UPS, 1.100 unit gardu bergerak, serta didukung personil PLN baik itu dari pusat, unit distribusi, unit induk wilayah, serta subholding PLN. Di kesempatan tersebut, Darmawan memerintahkan jajarannya untuk memastikan pasokan listrik tidak terganggu, hingga mengerahkan tim distribusi pelayanan pelanggan agar siaga dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Dan saya meminta agar kesiapan baik itu transmisi maupun gardu induk ini bahkan dalam menghadapi worst case cuaca ekstrim pun sudah siap. Saya juga meminta ini
P3B, P2B, seantero Indonesia, unit pengatur beban ini agar segera menerapkan siaga pola operasi harian. Tolong dimonitor dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, agar sistem kita dalam kondisi tantangan apapun tetap handal. Bisa dihindari gangguan sekecil apapun plus lagi untuk tim dari transmisi. Pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 31 bank penyalur dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Kementerian PUPR. Perjanjian kerjasama tersebut terkait penyaluran dana LPPP melalui KPR Sejahtera untuk tahun 2024. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 31 bank penyalur dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tentang penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penandatanganan PKS ini ditandatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Arik Baginda Siregar dengan direktur dari 15 bank penyalur FLPP secara luring dan sisanya secara daring. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan jika dibandingkan dengan jumlah bank penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tahun 2023, jumlah ini menurun karena beberapa tidak memenuhi ketentuan dalam PKS. Sementara itu, tahun 2024 mendatang, pihaknya menargetkan sebesar 166.000 unit. Sebagai upaya untuk terus menjaga bahwa rumah yang dibangun oleh pengembang dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga menggandeng 20 asosiasi pengembang perumahan dalam perjanjian kerjasama tentang rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerja sama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni, pembiayaan atas pengendalian rumah layak huni, serta pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni. Upaya baik dari BP Tapera maupun Asosiasi Pengembang Perumahan untuk menjaga rumah subsidi adalah rumah yang berkualitas. Maka dalam perjanjian kerjasama ini diberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar, yakni berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama. Dalam mencapai target tersebut, tentunya kami terus selektif dalam melakukan kemitraan. Kami tidak hanya melihat pada aspek capaian penyaluran saja, yaitu ketepatan sasaran dan keterhunian, melainkan juga pada aspek kualitas bangunannya. Makanya kami berharap mulai tahun depan kita komit sama-sama dalam hal melayani masyarakat. Yuk kita bareng-bareng bersama Tapera tentunya dengan PUPR dan Kemenju mengenai ketepatan sasaran, keterhunian, dan kualitas bangunan. Jujur Pak, kami tidak bisa sendiri tanpa support kerjasama dari Bapak sekalian. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.